Hari ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Dan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah berhenti dan Engkau terus berkarya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, amin, pengharapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani. Tanpa Tuhan yang di samping kami tidak mampu untuk melangkah Tuhan. Ku tak mampu berdiri. Engkaulah kuatku. Engkau yang menopang kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, katakan, pertolonganku datang dari-Mu, amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan. Mari kita nyanyikan dengan iman pujian ini. Kita katakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berjalan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri. Oh, pertolonganku datang dari-Mu, amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, hari ini kami mau menyatakannya kepada Engkau, bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkaulah yang menopang kehidupan kami Tuhan. Engkau yang ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami tunjukkan bahwa Engkaulah yang memimpin kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pada wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali katakan, peganglah wajah-Mu, jangan seru. dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan Dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau harapan kami satu-satunya dalam hidup ini. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan, tanpa kasih Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau berkata, kami butuh firman-Mu. Kami butuh kekuatan dari Engkau, Tuhan. Amin. Mari Tuhan, Engkau berfirman kepada setiap kami. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Taburlah dengan firman-Mu. Firman-Mu sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layak kuduskan hamba-Mu. Untuk hamba layak menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah setiap kami, biarlah kami menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saudara, kita melihat bersama di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya memberikan tema firman Tuhan pada saat ini adalah tetaplah kuat. Ya, tetaplah kuat. Karena apa? Kita sudah masuk di dalam suatu keadaan di mana kita akan digoncangkan. Kita sudah masuk dalam suatu keadaan
di mana kita diperhadapkan dengan keadaan yang akan mempertaruhkan iman kita. Kita masuk dalam suatu keadaan hari-hari yang kita lewati saat ini, di mana kita akan diperhadapkan dengan iman percaya kita ini akan diuji, ya, akan diuji. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat firman Tuhan ini diingatkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau saudara mendengar berita-berita ya yang sekarang ini sedang terjadi dan prediksi beberapa tahun ke depan, itu akan membuat kita goncang. Kalau kita hanya fokus kepada berita-berita itu, kita akan ketakutan. Kekhawatiran itu akan menyelimuti hidup kita. Kekhawatiran itu akan menguasai hidup kita. Saudara, kalau kita fokus kepada hal-hal seperti itu, hanya berita-berita, penyampaian-penyampaian yang disampaikan, berita-berita dunia yang kita dengar, maka kita akan khawatir. Kita akan mulai bertanya-tanya bagaimana nasibku ke depan, bagaimana nasib daripada anak-anak kita ke depannya. Ya. Tetapi itu harus kita jalani memang. Tapi jangan lupa dalam menjalani semua ini, jangan hanya kita terima berita-berita dunia, tapi berita-berita kabar baik dari Tuhan yang harus ada dalam hidup kita. Ya. Jangan sampai berita-berita dunia itu lebih besar daripada berita-berita tentang kebenaran yang kita terima dalam hidup kita. Jangan. Tetapi biarlah kita lebih dalam lagi, lebih banyak mendengar berita tentang kabar baik yang daripada Tuhan, ya, yang ada di sini. Oleh sebab itu, kencangkan ya iman kita. Saudara, dikatakan hendaklah kamu berakar. Kita akan melihat untuk kita tetap kuat, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan kepada saya pribadi dan saudara, hendaklah kamu berakar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akar itulah yang membuat pohon kuat. Ya, saudara bisa melihat perbedaan pohon-pohon mana yang akarnya dangkal, enggak dalam, ya, dan dibandingkan dengan pohon yang akarnya dalam. Saudara akan begitu mudah mencabut ya rumput-rumput yang hanya menjalar di permukaan. Saudara bisa begitu mudah mencabut dan membersihkannya. Tetapi kalau pohon yang akarnya tertancap, akarnya dalam, itu dibutuhkan tenaga yang kuat, bahkan alat-alat khusus untuk mencabut pohon itu. Kita melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana untuk kita kuat? Di sini dikatakan hendaklah kamu berakar. Akar ini di dalam bahasa aslinya artinya stabil. Berakar dalam bahasa aslinya dikatakan stabil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk stabil, untuk berakar, apa yang harus kita lakukan? Untuk berakar, untuk stabil, itu dibutuhkan hati yang rela. Hati yang rela. Hati yang rela itu gimana? Sesuatu yang rela, kalau kita rela untuk dibentuk,
Kita rela untuk diajar walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kita rela dan taat aja mau diajar. Tuhan mau hari-hari ini kita harus miliki hati yang rela. Segala prinsip-prinsip pribadi kita yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu harus dimatikan, harus dikesampingkan, dan kita berikan hati yang rela di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau dibentuk, aku mau diajar oleh Tuhan. Mungkin ini hal sepele, kita katakan bahwa saya sudah ngerti lah bagaimana sih untuk diajar oleh Tuhan. Tetapi dalam mempraktekannya kadangkala kita kalah. Kita enggak mau, kita enggak rela. Karena apa? Di saat kita menyerahkan hati kita, hati yang rela, hati yang mau diajar, itu ada rasa sakit, ada rasa mungkin tidak enak di dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap stay di situ. Dan saya katakan, Tuhan ajari aku. Kita katakan, Tuhan terus bentuk aku. Itu rela. Di dalam Ibrani, kita buka di dalam Ibrani. Ibrani 12 ayat yang ketiga, kita baca mulai ayat yang ketiga, 2, 3. Ingatlah selalu akan dia ini Yesus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayatnya yang ke-6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kita mau menjadi anak Tuhan? Amin. Kita mau menjadi anaknya? Kalau mau menjadi anaknya, rela diajar. Hati yang rela diajar. Ya. Kalau sampai kita tidak mau diajar, atau ketika diajar kita tolak. Ketika kita diajar selalu kita tolak. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan heran ketika suatu saat kita melakukan sesuatu yang salah. Tetapi sepertinya Tuhan itu tidak apa-apain kita. Tuhan biarkan aja. Ya. Kita merasa saya tidak mendapatkan apa-apa, saya tidak mendapatkan akibat atau sesuatu yang namanya ganjaran Tuhan. Oh, jangan senang dulu. Jangan-jangan kita sudah tidak dianggap anak oleh Dia. Karena kalau anak kita, pasti kita tegur, kita ajar. Kita selalu memberitahu ini dan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk berakar membutuhkan hati yang rela, hati yang mau diajar. Ya, hati yang mau diajar. Berikutnya kita lihat, untuk berakar, ini masih dalam poin 1. Untuk berakar, kita lihat kita harus memiliki hati yang berserah penuh. Ya, hati yang berserah penuh. Saudara, hati yang berserah penuh itu tetap tinggal walaupun tidak enak.
Hati yang berserah penuh itu walaupun tidak masuk akal, tetapi Tuhan, aku berserah, aku percaya kepadamu. Ya. Hati yang berserah penuh. Saudara, kalau pohon itu bisa berkata, cukuplah sudah akarku sampai di sini saja, tidak tancap sampai ke dalam, maka dia tidak akan tumbuh kuat. Saudara lihat tanaman di depan, kalau kami pergi beberapa hari dan tidak hujan, maka kami pulang itu dia sudah layu. Karena apa? Akarnya hanya di pot itu loh. Tumbuhnya hanya di pot itu. Tidak tertancap sampai ke mata air. Dia hanya berharap ketika diingat, ketika oh ya ada yang mau menyiram baru dia tumbuh. Kekristenan kita untuk menjadi kuat, kita harus punya hubungan langsung dengan Tuhan. Tidak berharap ketika diberikan kekuatan oleh hamba Tuhan, diberikan kekuatan oleh gembala baru kita kuat. Hari-hari ini Tuhan mau berserah kepada Dia, hati yang berserah, berakar, berarti ada suatu tindakan pribadi kita dengan Tuhan. Ada suatu kontak langsung kita dengan Tuhan, amin. Bukan berharap orang lain. Saudara, saya pernah buat drama singkat. Salah satunya tentang terang. Ya, salah satunya tentang terang. Kalau senter, ditekan baru terang. Tetapi dia menerangi di depan, tapi orangnya sendiri itu gelap. Ya kan? Terus ada lagi kalau zaman dulu, anak-anak sekarang mungkin gak ngerti ya, itu lampu Petromax. Itu harus dipompa ya. Itu kan di tengahnya itu kan ada kayak lampunya yang kayak kain ya. Apa ya, bahannya saya juga kurang mengerti. Tetapi itu harus dipompa ya, diisi minyak tanah ya. Terus dipompa baru bisa ya dia terbuka dan terang. Terus dipompa dulu. Anak-anak Tuhan sekarang bukan zamannya gitu lagi. Enggak perlu kita harus dipompa. Tetapi diri kita ini loh harus ada terang. Amin. Dalam diri kita ini harus terang, ada terang itu sendiri. Gak perlu harus ada dorongan terus dari orang lain. Tetapi harus dari diri kita sendiri ini loh. Dengan Tuhan. Berserah, hati yang betul-betul berserah kepada Dia. Saudara, kalau kita gak hati-hati di zaman sekarang, kita mudah menyangkal Tuhan. Benar. Kalau saudara perhatikan dari awal dari kejadian sampai akhir, orang yang gak taat, yang membuat orang itu jatuh, itu karena keinginan dan ini, perut. Ya. Makan. Membutuhkan makan. Keinginan tubuh kita. Kebutuhan tubuh kita. Makanan. Kalau saudara lihat perjalanannya itu. Ya, mulai dari Adam dan Hawa, ya kan? Masuk kepada bangsa Israel. Sampai udah dibawa, dituntun oleh Tuhan sendiri. Masih ngeluh. Dan apa yang dikeluhkan? Makanan. Kebutuhan. Ya kan? Kebutuhan. Sampai terjadi kelaparan yang hebat. Gantian orang tua makan anak. Itu ada dalam Alkitab.
Gantian jual anak untuk makan. Makanya belajarlah berpuasa. Ya. Belajar berpuasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita miliki hati yang berserah kepada Tuhan. Di situ kita melihat bahwa tangan Tuhan turun tangan bagi setiap kita. Asalkan kita berakar. Ya, berakar di dalam Dia. Gak mudah goyah. Gak mudah nyerah dengan keadaan ini. Tapi kan bukankah itu semuanya sudah tertulis dalam firman Tuhan? Kita akan masuk dalam masa sukar. Ya kan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi percayalah. Kita punya Tuhan, amin. Oleh sebab itu kita butuh untuk tetap kuat. Berakar, saudara. Mari kita mau ajarkan semua keluarga kita. Jemaat Tuhan, kita ajarkan keluarga kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya yang membuat kita bertahan. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan murtad. Kita akan tinggalkan kebenaran itu. Oleh sebab itu, tetap kuat. Kita harus berakar di dalam Dia. Miliki hati yang rela untuk diajar. Saat-saat ini, biarkan hati kita rela untuk diajar. Gak enak, tapi biar Tuhan berikan aku kekuatan untuk terus diajar oleh Tuhan. Jangan sampai aku nyerah, Tuhan. Biarkan hatiku berserah kepada Tuhan. Amin. Mari saudaraku. Kita lihat. Tadi dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Untuk menjadi kuat, kita harus dibangun, saudara. Dalam bahasa aslinya dikatakan epokodomeho. Ya, bacaannya epoikodomeho ini dibangun. Dibangun ini berarti menyelesaikan struktur. Ya, memperkuat. Ini loh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Harus dibangun. Harus diselesaikan struktur yang sudah dirancangkan. Tuhan merancangkan bagi setiap kita rancangan-rancangan yang luar biasa, amin. Rancangan yang mendatangkan kebaikan, tetapi itu harus dibangun, saudaraku. Di dalam membangun sesuatu, apa yang harus dilakukan? Harus ada usaha. Ya, harus ada usaha, saudara. Kadang-kala kan orang-orang, ya sudahlah pokoknya udah jalani aja, ya. Bangun tidur berdoa sebentar, kerja lagi sampai malam, ya. Tidur, besok seperti itu lagi, dan itu terjadi lingkaran rutinitas yang mengikat kita. Tanpa kita ada usaha membangun manusia roh kita. Kita hanya membangun sesuatu yang untuk secara jasmani aja. Tetapi kita tidak membangun manusia roh kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk selesaikan. Dibangun ini berarti untuk selesaikan. Ya, untuk selesaikan. Selesaikannya di atas Dia. Dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita harus menyelesaikan itu, kekuatan dibangun itu di atas Yesus. Di atas Dia, di
atas batu karang itu, amin, yang tidak mudah digoyahkan. Saudara, kalau dikatakan bahwa harus ada usaha, harus baca firman. Mazmur 1, coba kita lihat. Mazmur 1, kita lihat ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara perhatikan di sini, ya. Saudara perhatikan di sini. Dibangun di atas dia dibutuhkan usaha. Usaha itu memperlengkapi diri kita ini loh. Iman kita memperlengkapi diri kita. Saudara perhatikan bagaimana caranya supaya kita itu dibangun. Di sini dikatakan bahwa kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kalau saudara baca firman, ketika saudara bekerja, ada sesuatu yang mungkin saudara butuh untuk mengambil suatu keputusan, itu firman Tuhan akan berbicara kepada saudara. Kalau kita baca firman, kalau kita nggak baca firman, apa? Ya kan? Apa yang mau berbicara? Yang berbicara kepada kita, yang muncul itu motivator-motivator. Ya. Kata-kata para motivator-motivator doang. Dan kita hanya tangkap itu. Dan ketika kita menghadapi masalah, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita membangunnya di atas dia, bukan di atas motivator-motivator dunia ini. Ya, kita bangun hidup kita di atas dia, maka kita akan melihat bahwa kita kuat. Ya. Kita kuat. Karena ketika tantangan itu datang, kita akan melihat Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Saudara, manusia dalam kita itu penting sekali, harus dibangun. Ya, manusia roh kita penting sekali dibangun. Dan saudara perhatikan, selanjutnya dikatakan saudara, dibangun itu ya, masih tetap dalam poin 2 ini, dibangun itu dibutuhkan harga. Harga, saudara. Kadang-kadang kan kita hanya butuh hasil, tapi kita nggak mau bayar harga. Saudara, beli tomat di pasar dan beli emas itu beda, bukan? Kadang-kadang kan kita membutuhkan sesuatu yang wah, hasil yang luar biasa, tetapi kita mau bayar harga yang sedikit. Gak dapat, saudara. Ya, gak dapat. Kalau kita mau membutuhkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, harga pun harus istimewa dong. Benar bukan? Iya kan? Kalau kita menyediakan sesuatu barang yang istimewa, kita juga membutuhkan harga beli, ya, harga jual yang istimewa. Kita nggak mungkin menyediakan barang yang istimewa dan kita juga memberikan harga jual yang standar, enggak mungkin. Begitu juga dengan hidup kita. Dibangun di atas dia butuh harga. Tapi udah capek, saudara, itu harga. Tapi saya kalau pulang kerja itu udah capek, ya udahlah nggak usah kita datang bersekutu dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, beda banget loh kita bersekutu sendiri dan bersekutu bersama-sama di tempat ini. Itu beda. Kadang-kadang kan orang lain ya udahlah online aja ya, nggak usah ke gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Jangan seperti itu, karena beda. Harus ada harga yang dibayar.
Mulai saat ini kita harus mengerti harga yang harus kita bayar. Ya. Harus ada usaha dan harus ada harga yang dibayar. Rasa lelah kita, perasaan kita mungkin. Tetap kita harus lakukan. Kita harus terus tetap kuat. Tetap dibangun sampai selesai. Harus dibangun. Dan dibangun itu dibutuhkan usaha dan harga. Untuk menjadi kuat, dikatakan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih dalam Kolose 2 ayat 7 tadi. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Untuk tetap kuat dibutuhkan iman yang teguh. Ya. Teguh dalam iman kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan supaya iman kita teguh, ya, itu dibutuhkan pergaulan kita juga, lingkungan kita yang mendukung kita. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Setiap hari, biarlah di dalam keluarga kita sepakat untuk mengucapkan kata-kata yang membangun. Ya. Di dalam keluarga kita sepakat untuk memberikan kata-kata menguatkan iman. Jangan melemahkan iman. Teguh di dalam iman, tetap kuat di dalam iman. Harus apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Harus diperlengkapi terus. Apa yang harus kita lakukan agar kita teguh di dalam iman kita? Iman kita tetap kuat. Tertancap saudaraku. Tertancap. Benar-benar kita yakin bahwa hidup kekristenan kita itu sudah tertancap di dalam Tuhan. Di dalam Dia. Karena ketika Dia datang, Dia mencari iman. Apakah Dia mendapatkan iman di bumi? Karena iman kita akan diuji. Iman kita pasti diuji. Akan terjadi pertukaran, penawaran. Mau ini, tapi menyangkal, atau engkau tidak mendapatkan apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari-hari ini wajar kita dengan cita-cita, mimpi-mimpi kita dan angan-angan kita ke depan, wajar, ya wajar. Tetapi jangan fokus kepada itu. Fokus kepada manusia roh kita. Karena itu akan berlalu semuanya. Itu akan berlalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau diprediksi tahun 2030 ya akan terjadi hal besar yang menakutkan seluruh dunia. Yang membuat kita tetap kuat iman kita kepada Dia. Ya. Iman. Iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1. Bukti walaupun belum melihat. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak lihat pertolongan nih ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita belum lihat pertolongan. Tapi kita tetap teguh dan kita katakan pertolongan Tuhan ada untukku. Itu yang dibutuhkan hari-hari ini. Mungkin kita perut lapar. Kebutuhan tidak terpenuhi saat itu. Tetapi kita terus berkata bahwa aku percaya Allah menjamin hidupku. Karena Dia sudah katakan. Apa yang engkau khawatir?
Tentang pakaimu kah? Tentang makanmu kah? Itu semua aku sediakan buat engkau. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini loh yang penting. Ya. Kuat iman kita di dalam Dia. Kita akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sulit. Tetapi kita akan tetap teguh berdiri kalau iman kita tetap tertancap di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan itu mau melihat seberapa cintanya kita. Seberapa percayanya kita kepada Dia. Itu loh. Ya. Tuhan mau melihat seberapa percayanya kita kepada Dia. Sehingga kalau kita dapati dalam firman Tuhan, ya kan? Tuhan tahu apa yang hendak Ia perbuat, tapi Ia mau menguji mereka, ya kan? Tentang lima roti dan 2 ikan pun seperti itu, bukan? Tuhan tahu apa yang Tuhan mau lakukan, tapi Tuhan mau melihat respon murid-muridnya. Ketika perjalanan Israel pun seperti itu, bukan? Saudara, Tuhan tahu apa yang hendak Tuhan buat kepada umatnya. Tapi kadangkala Tuhan mau melihat respon hati kita. Percayanya kita, imannya kita kepada Dia yang tidak kelihatan dengan mata fisik, mata jasmani kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini loh yang penting. Ya, ini loh yang penting bagi setiap kita. Tuhan mau teguh iman kita. Ya, iman kita tetap kuat di dalam Dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, koreksi saat ini apakah kita sudah memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Untuk tetap kuat, yang keempat dikatakan hati limpah dengan syukur. Kembali dalam Kolose 2 ayat 7 tadi. Hati kita limpah dengan syukur. Agar hati kita limpah dengan syukur, kita harus memiliki ya cara pandang dari sudut pandangnya Tuhan. Supaya hati kita ini melimpah dengan ucapan syukur. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, dikatakan, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara garis bawahi bahwa Allah itu setia. Ya, dalam keadaan darurat, tetap percaya, aku punya Tuhan yang setia. Amin. Dalam keadaan mencekam, tetap percaya aku punya Allah yang setia. Karena dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara percayalah pada bagian terakhirnya dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Haleluya. Untuk masuk ke sini dibutuhkan apa? Melihat segala sesuatu dari cara pandangnya Tuhan. Percaya kepada Dia. Bahwa Dia setia. Dia setia. Mau naik gunung kah? Mau masuk lembah kah? Dia adalah Allah yang setia bagi kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya hati kita ini limpah dengan ucapan syukur. Hati kita tidak kecewa dengan keadaan yang terjadi. Saudara perhatikan, untuk kita memiliki hati limpah dengan syukur. Yang kedua, kita percaya akan hatinya Tuhan, saudara.
Kita percaya akan hatinya Tuhan. Saudara lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab apa? Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, dikatakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Penting sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya hatinya Tuhan. Dia mengasihi kita, dia yang sudah rela mati untuk kita. Masa sih hanya untuk masalah kebutuhan-kebutuhan kita? Dia enggak jamin, dia sudah rela mati untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dibutuhkan percaya kepada hati Bapa, hatinya Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan tahu kita akan masuk di mana kita itu ada beban hidup, ada beban berat. Tuhan tahu kita itu akan masuk di level letih. Tuhan tahu kita akan masuk di mana dalam keadaan kita itu lesu banget. Oleh sebab itu hatinya dengan luas dia katakan, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Dalam pelukan Bapa, dalam pelukannya Tuhan, dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percaya hatinya Tuhan. Kalau kita percaya, maka kita akan limpah dengan ucapan syukur. Ya. Hati yang limpah dengan ucapan syukur. Bagaimana agar hati kita limpah dengan ucapan syukur? Menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Dalam Mazmur 119 ayat 11. Di situ dikatakan, menyimpan janji-janji Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Aku jangan kecewa terhadap engkau. Aku jangan putus asa dengan hidup ini. Karena di dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Amin saudara. Ini yang dibutuhkan. Agar hati kita limpah dengan syukur. Dan kita menjadi tetap kuat. Untuk menjadi tetap kuat kita harus berakar. Kita harus dibangun di atas Dia. Kita harus teguh dalam iman. Dan hati kita harus limpah dengan ucapan syukur. Jadilah jemaat yang kuat. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita mulai goyah. Kita mulai merasa bahwa aku berjuang sedemikian rupa, aku sudah berdoa, berharap kepada Tuhan. Tetapi kok tidak juga muncul, tidak juga menerima apa yang aku doakan, apa yang aku harapkan. Pada saat ini saya mau katakan, tetaplah kuat, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Tetaplah kuat. Untuk kita menjadi kuat, biarlah kita berakar di dalam Dia. Biarlah kita tetap dibangun di atas Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman kita akan diuji hari-hari ini. Untuk menjadi kuat, tetaplah miliki iman yang teguh di dalam Dia. Dan biarlah hati kita limpah dengan ucapan syukur. Miliki sudut pandangnya Tuhan. Dan kita tetap percaya kepada hatinya Tuhan. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita.
tetapi dia tetap merancangkan hal-hal yang baik bagi setiap kita. Dia selalu membuka tangannya untuk menerima kita dan memeluk kita. Tetap kuat di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak dapat jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih, Kami perlu kuasa-Mu ku Tuhan. perlu kuasa, Kami perlu Engkau Tuhan. sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, Kami perlu kuasa ku Tuhan. perlu kuasa Amin. sampai akhir hidupku. Haleluya. 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 Kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Yesus. kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau tahu hati kami saat ini Tuhan. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Amin. Bawa kami untuk berjalan dengan iman bersama dengan Engkau. Amin Tuhan. Agar kami tidak menjadi kecewa Tuhan. Iya, Yesus. Agar kami tidak terluka ketika Engkau izinkan ada hal yang membawa kami harus melewati semuanya itu Tuhan. Yesus. Kami mohon kekuatan kuat kuasa Roh Kudus. Kami mohon Engkau memampukan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Balas berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu yang sudah melayani Tuhan, yang sudah menyembah Tuhan, yang sudah hadir Tuhan. Yang sudah memberikan hati, memberikan persembahan terbaik hati yang menyembah di hadapan Engkau. Berkati dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam kesehatan Tuhan. Mungkin ada masalah di dalam keluarga, mari Tuhan selesaikan semuanya. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan, Tuhan sudah menyelesaikan dengan cara Tuhan. Tuhan tolong campur tangan semuanya. Kami ada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Berikan hati yang baru ya Tuhan. Ciptakan rasa lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.